kasih sudah berhadir dan meluangkan waktunya pada pertemuan kita hari ini. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya Bu, supaya kegiatan kita berkah. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu-ibu apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Tentang stimulasi suara. Kita memberikan stimulasi mulai dari anak umur 0 sampai 0 tahun, dari janin ya Bu. Stimulasi diberikan dari janin sampai anak-anak lahir kemarin itu pertemuannya. Nah, apakah sudah diterapkan di rumah Ibu? Sudah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Linda atas jawabannya, bagus sekali. Hari ini kita belajar tentang memahami pentingnya stimulasi atau rangsangan pada anak usia 1 sampai 2 tahun. Stimulasi ini adalah kegiatan penting yang harus kita lakukan untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak secara pemahaman, perasaan, dan juga gerak tubuh anak. Paparan berbagai jenis stimulasi, suara, sentuhan, ataupun dalam bentuk lainnya perlu dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus agar merangsang pertumbuhan sel-sel otak anak kita. Stimulasi dengan berbicara pada anak akan menambah perbendaharaan kata anak. Keberhasilan suatu stimulasi tidak tergantung dari pendidikan orang tua. Artinya orang tua yang berpendidikan rendah sekalipun dia bisa dan mampu melakukan stimulasi kepada anak, tapi kegiatan yang terus menerus terhadap anak. Kegiatan yang paling sederhana misalnya memberikan kesempatan anak untuk belajar mandiri, mulai dari dia mandi. Umur 2 tahun itu udah bisa ya Bu, walaupun mandinya itu harus kita mandiin finalnya. Dia mulai belajar mandi sendiri, mengambil gayung, menyiram air, kemudian juga dia mulai belajar makan sendiri dan sebagainya. Nah, pada anak umur 1 sampai 2 tahun biasanya sudah mulai bisa berjalan dan juga berlari-lari kecil, walaupun tidak semua anak mampu melakukannya. Itu tergantung pada pertumbuhan anak masing-masing. Nah, ini kayaknya lemas nih ibu-ibu nih siang-siang. Buat yel dulu ya Bu. Nanti kalau saya bilang cegah stunting, ibu-ibu jawabnya lakukan stimulasi, ya? Oke. Cegah stunting, lakukan stimulasi. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Sekarang kita belajar kelompok ya Bu. Kita bagi 2 kelompok. Kelompok pertama orang tua yang memiliki anak usia 12 sampai 18 bulan. Kelompok kedua anak yang berusia 19 sampai 24 bulan. Ibu-ibu punya anak yang seusia 12 sampai 18 bulan? Ibu Linda? Punya. Ibu Amalia masih kecil ya anaknya Bu ya. Tapi bayangkan aja Ibu Rini yang udah punya anak umur 2 tahun ya. 20 tahun masih. Ya. Kita punya 2 jam, ada 2 jam dinding. Bayangkan ibu-ibu, ini jam dinding kita. Bayangkan aktivitas anak-anak ibu yang kelompok 1, aktivitas anaknya mulai dari jam 00 sampai jam 12 siang. Jam 00 itu 12 malam ya. Berarti mulai jam 12 malam sampai jam 12 siang, kemudian jam 12 siang sampai malamnya lagi. Kira-kira anak kita ngapain aja? Bisa ya Bu ya, kelompoknya diskusi 2 menit. Bisa ya Bu Linda? Bisa Bu. Oke. Peserta menuliskan aktivitas anak sesuai dengan tugas kelompok di gambar jam yang telah dibuat. Oke Bu Ibu, udah siap diskusinya? Sudah. Silahkan kelompok 1 Ibu Linda presentasi hasil diskusi kelompoknya. Cara menstimulasi anak usia 12 tahun sampai 18 tahun. Ya. Yang pertama, anak sudah mulai mampu berjalan dengan baik dan berlari kecil meski belum stabil. Anak bahkan juga sudah bisa menaik. Itu aktivitas anak. Ibu sampaikan aja kegiatan anak ibu mulai dari jam 12 malam sampai jam
12 siang itu ngapain? Diceritain aja Bu. Kalau jam 12 malam dia Tidur. bangun subuh, sholat. Habis sholat paginya Udah diajarin sholat anaknya Bu, umur 2 tahun. Umur tadi anak Ibu belum 2 tahun ya, 19 bulan ya? usia 12 bulan. Iya, 12 bulan, 1 tahun ya, udah mulai belajar sholat. Udah diajarin Bu, ikut Oh, ayahnya. ikut ya. Ikut ayahnya. Oke. Terus kegiatannya apa lagi? Paginya nanti dia jam 8 pagi dimandiin, habis itu main sama kawannya. Bermain. Terus apa lagi Bu kegiatannya sampai jam 12 siang? Mandi, makan nggak? Makan sarapan pagi juga. Ya. Terus Jam bermain. 10 dia tidur. Jam 10 tidur lagi ya Bu. Tidur. Sampai jam berapa? Sampai jam 12. Oke. Sekarang gimana tanggapan kelompok 2? Sama ya, aktivitas anak biasanya. Nah, Ibu Amalia atau Ibu Rini mungkin bisa cerita tentang aktivitas anaknya dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Kalau jam 12 dia makan siang. Udah makan siang, main sebentar. Lalu istirahat. Malam diajarin belajar. Ya, belajar malam ya. Ya. 2 tahun udah mulai belajar yang ringan-ringan ya Bu ya. Diajarin huruf-huruf satu-satu huruf. Iya. Kira-kira anak-anak yang umur 1 tahun sampai 2 tahun ini ada nggak Bu aktivitas bermain di rumah yang mendongeng misalnya orang tua bermain dengan anak? 12 bulan apa 12 tahun? 12 tahun, 12 bulan. Bulan 2 tahun, 2 tahun. Dua tahun. Ada kegiatan mendongeng Ibu-ibu? Ada. Ada ya? Ya. Apakah ada aktivitas bermain tadi? Dari semua aktivitas anak ada yang aktivitas bermainnya? Yang 12 bulan. Yang dari 1 tahun sampai 2 tahun tadi kita samakan ya? Ada bermain. Ada ya? Main bola-bola kecilan. Biasanya mainnya sama siapa Bu anak-anaknya? Bisa sama kakaknya. Sama kakaknya, sama orang tua, Sama dan orang tua. sama orang tua juga ya. Kemudian berapa lama biasanya aktivitas bermain Ibu-ibu anak-anaknya? Enggak lama dia Sampai main. bosan. Sampai bosan. Lebih banyak waktu bermain atau tidur atau gimana Bu? Tidur. Tidur. Lebih banyak tidur. Tapi anak berapa tahun? 2 tahun biasanya gimana? Karena ada yang tahun, ya biasa ya memang nggak tidur juga. Banyak bermain. Ada bermainnya, ada tidurnya juga. Gitu. Kan perlu istirahat. Iya. Si anak umur 2 tahun itu. Ya, tidur juga ada, bermain juga ada ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu-ibu, bagus sekali jawabannya. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, aktivitas bermain adalah sarana untuk kita, ayah dan ibu dan keluarga melakukan stimulasi pada anak. Dengan bermain, anak mengembangkan kemampuan untuk mengenal tubuhnya, mengoptimalkan kelima panca inderanya, bersosialisasi dan memahami lingkungan. Anak usia 1-2 tahun memiliki rasa ingin tahu yang besar sehingga akan menjelajah atau mengeksplor ruangan rumah kita dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perlu pengawasan untuk memastikan anak bermain dengan aman. Misalnya, jangan membiarkan anak kita megang stop kontak listrik. Kemudian juga hindari anak memegang benda tajam kayak pisau. Kemudian hindari anak kita memanjat atau naik tempat ketinggian ya. Itu maupun berjalan di jalan raya karena rumahnya depan jalan raya ya Bu ya. Nah, jadi anaknya diawasin supaya tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya. Mungkin itu saja Bu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian ibu-ibunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.